wabarakatuh, sahabat-sahabat DSAS dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah masih hidupkan kita sampai hari ini. Ya, tidak ada kebetulan di dunia ini. Ya, semua pertemuan, perpisahan, jauh dekat, itu Allah yang atur semua. Buktinya apa? Pada hari ini Allah jumpakan saya dengan seorang yang Masya Allah saya kagumi, yang menginspirasi banyak orang, sangat fenomenal. Masya Allah, Haji Febrian Agung. Ya, beliau adalah owner daripada PT BES. Banyak cerita tentang beliau, kalian semua bisa kepoin deh di internet atau di mana-mana. Ya, sekarang kita akan ajak beliau ngobrol perkara iman. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Haji Feb, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Dalam rangka apa ke Jakarta, Haji Feb? Alhamdulillah nih, hari ini dalam rangka ketemu Bang Dery nih ke Jakarta ini. Jadi alhamdulillah nih sengaja dari Bandung untuk menghadiri milad dari Biners Team nih, dari ya cuman memang di milad ini dihadiri Bang Dery nih. Jadi memang dari Bandung tuh udah pengen banget ketemu sama beliau. Oh ya Allah. Iya. Saya itu kalau memotivasi mitra-mitra PT BES itu sering sedikit-sedikit nyanyi lagu apa? Lagu yang mana tuh? DSS 2. Berharaplah. Langsung rapnya sih Bang. Sedih sementara, bahagia sementara. Betul. Iya, karena buat motivasi orang. Jadi kadang-kadang orang itu kayak sekarang nih, kondisi sekarang nih Bang. Mereka stres gitu kan, mereka depresi, cari duit susah gitu kan. Nah, kita kasih tahu sedih sementara. Betul. Ini lagu tuh kalau orang sakit dengar dia semangat gitu Bu. Itu luar biasa lagu itu Bang. Jadi saya apa ya, dengan banyak lagu apa yang jadi motivasi saya. DSS 1 itu saya udah lama nggak nangis Bang. Nangis maksudnya nangis ingat Allah itu udah lama, itu sudah sekian tahun gitu. Dengar lagu Abang itu, itu saya langsung nangis tuh Bang. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2013an Bang. Oh, pertama-tama lagu Iya, booming ya. 2013-14an itu. Saya dikasih CD-nya sama Ilham Pratama, orang Bandung. Iya. Cikutra. Cikutra, Ilham Pratama, Bandung Cikutra. Itu masih saya CD-nya 5 Bang. Saya, Mas dengerin nih Mas, bagus gitu. Apa ini? Lagu. Karena dulu yang bantuin produksi itu mertuanya Ilham. Haji Adriza. Oh iya, Pak Haji Adriza. Iya, beliau yang ada di video klip. Oh itu mertua. Iya, ditanya mertuanya. Bapaknya Bintang. Bapaknya Bintang. Nah, saya dikasih itu di videonya itu. Saya udah lama nggak nangis Bang, karena nggak tahu Bang. Dengar lagi itu nangis saya Bang. Berkah ya. Jadi Ji, sedikit motivasi Ji. Kita minta nih quotes sederhana. Boleh maju dikit kamera ini karena kita nggak pakai mic ya. Ini kan banyak ya teman-teman DSAS ini kan yang muda-mudi, banyak yang umuran 20-30, yang mungkin hopeless ya, putus harapan, kayaknya aku gak bakal sukses, aku gak bakal apa sih syarat utama untuk sukses? Sukses secara finansial, ekonomi ya. Kalau sukses itu agama jelas lah, saya tiap hari ngomong tentang iman, amal, sholat, jaga. Tapi trik-trik bagaimana bisa sukses ya, teman-teman sekalian ya. Beliau ini Haji Febrian ini memulai bisnis setelah tamat kuliah. Kemudian sekarang beliau 5 tahun di bawah saya gitu. Tapi kesuksesan beliau unbelievable, ajib banget. Pokoknya kita angkat tangan ya, luar biasa. Itu ada mindset, pola pikir, dan mungkin sedikit cerita deh. Motivasi apa yang membuat Pak Feb ini, Haji Febrian ini begitu bersemangat dalam berbisnis? Jadi gini, saya tuh apa ya Bang ya, nggak tega melihat orang susah Bang. Itu selalu Bang. Nggak tega melihat orang susah. Kasihan nggak ada orang susah. Saya tuh kalau melihat orang di pinggir jalan kesusahan gitu ya, terus di lampu merah banyak anak-anak anak-anak jalanan gitu tuh, hati tuh udah langsung tersiksa Bang gitu ya. Jadi rasanya tuh apa ini yang bisa saya berbuat, bantu, apa ini yang bisa saya lakukan supaya mereka itu nggak seperti itu lagi gitu loh. Nggak cuma sekedar dikasih duit doang, nggak cuma sekedar dikasih sedekah doang gitu. Tapi nggak tahu tuh dari zaman dulu
Mungkin karena orang tua saya itu memang hobi sedekah dari dulu. Mungkin Ayah dulu apa profesi? supir bis. Bapak supir bis. Ayah, Iya. ayah beliau ini supir bis. Saya ingat Damri dua Damri. Iya, Bapak supir bis, Damri. Kalau Mama itu buruh jahit. Tapi dengan kondisi beliau yang sangat kekurangan, kadang itu kalau saya makan Bang, dan kecil dulu itu cuma pakai kerupuk Bang. Allah. Itu ngalamin Bang. Makan tuh cuma pakai sayur sop sama kerupuk, nggak pakai telur, nggak pakai ayam Bang. Ya Allah. Itu saya sering ngalamin, saya dan adik-adik saya gitu. Jadi Di Solo dulu ya? di Solo. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, yang kekurangan seperti itu, karena orang tua saya itu nanggung hutang ribanya kakaknya ibu, Iya Allah. bude saya gitu kan. Bisnis, utang bank, gadein sertifikat orang tua, bisnisnya bangkrut. Tapi kan cicilan harus dibayar dong. Iya. Nah itu orang tua saya yang Ya, terlilit. terlilit utang karena kan nggak enak, kasihan sama mbah gitu Iya. kan, kasihan sama nenek. Jadi pendapatan bapak sama ibu saya itu ya banyak habis buat nalangin gitu ya. Jadi prihatin. prihatin. Saya pikir Pak Beb itu mau ada warisan orang tua usaha gitu loh. Ini jangan anak orang Enggak. kaya nih, masih muda Iya. tapi Lamborghini, Ferrari di rumahnya semua. Tidak ada yang diwaris Iya. dari bisnis nih. Saya banyak dengar dari bayan-bayan atau Yes. tausiah-tausiah dari abang sama teman-teman abang lah, orang-orang dakwah ya. Itu ada satu yang sering terngiang gitu ya, bahwasanya Allah itu sayang sama hambanya yang sayang sama umat. Iya, iya. Cinta yang di bumi yang di langit temennya. Iya. Habis-habis lah. Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman. Jadi barang siapa yang sayang kepada umat, kepada sesama, maka Ar-Rahman itu akan menyayangi kita gitu. Nah, mungkin itu Bang yang saya ambil, kenapa orang kerja keras, banyak yang kerja keras dari saya gitu. Lebih semangat mungkin. Lebih semangat dari saya banyak. Yang lebih pintar dari saya juga banyak. Tapi yang ditolong Allah, Iya. ya bukan saya berujub atau gimana perusahaan saya, tapi ya terbukti kan perusahaan saya dapat banyak penghargaan tahun ini ya dari Kemendak, dari AP2LI sebagai produk terbaik perusahaan dengan fast growing company gitu kan Bang. Saya ngambil oh karena perusahaan ini banyak kebantu orang-orang gitu, banyak kebantu mitranya. Apalagi moto perusahaan keren banget. Gue berkah Noriba, Bang. Berkah Noriba. Inspire. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau sukses, ya mau sukses pertama itu yakinan dulu, itu yang paling penting. Keyakinan dulu bahwasanya Allah mengikuti prasangka hambanya. Anda harus yakin apapun yang terjadi ke depannya, Allah tuh nggak akan salah ngasih rezeki lah. Allah nggak akan salah ngasih rezeki. Pokoknya yakin bahwasanya Allahnya maha beri rezeki kepada orang kaya, yang ngasih Allahnya ngasih rezeki kepada triliuner di luar negeri sana. Iya, Allah. Allah yang ngasih. Yakin. Dan Allah tuh sanggup ngasih rezeki itu juga kepada kita semua gitu. Juga bisa gitu. Tinggal kita ini memantaskan diri gitu. Nah, satu nih. Ketika kita ini sudah menjadi orang muslim, insya Allah kita ini disayang sama Allah. Betul. Allah itu takut ngasih rezeki sama kita. Kenapa takut Bang? Iya. Takutnya ketika kita dikasih rezeki, ribuan pintu maksiat itu terbuka lebar. Iya, jadi kadang-kadang Allah tidak berikan rezeki kepada orang-orang beriman Karena sayang. Karena sayang, iya. Karena betul. sayang Bang. Karena sayang. Kalau Anda mau sukses nih, ikut Bang Diri dulu. Ikut usaha dakwah dulu. Iya. 3 days ini. Tiga SLC dulu. kalau di perusahaan Misalnya tiga hari SLC. spiritual Leadership camp. camp itu bahasa yang Modern lain ya. lah, modern lah. Tapi isinya juga sama Bang. Karena jadi pantaskan diri kita dulu di hadapan Allah, karena Allah ini sayang sama kita. Allah nggak akan istidrat sama kita. Takutnya kalau kita dikasih duit 1 miliar nih sekarang nih, tahu-tahu ribuan pintu maksiat itu terbuka Bang. Terus ngitung duitnya sampai tinggal sholat lagi. Kelamaan ngitung duit. Iya, ribuan pintu maksiat terbuka lebar gitu. Oleh karena itu, iman ini bukan cuma KTP, tapi harus diusahakan. Gimana cara usaha atas iman? Ya sama seperti yang disampaikan sama beliau. 3 hari dulu. Jadi ketika kita ikut ambil bagian dari usaha dakwah ini, itu yang saya rasakan dulu ya. Mohon maaf, saya dekat dengan kiai ini, ustadz ini, tapi tetap Bang riba Bang, tetap. Ya, jadi iman itu bukan karena kita dekat dengan ustadz, iman itu bukan karena kita dekat dengan kiai, tapi iman itu ketika kita sudah peduli atas iman saudara kita tanpa kita minta duit. Begitu kita sudah peduli sama imannya saudara-saudara kita, kemudian kita ketok-ketok pintu rumah dia,
menjadi apa namanya bang? Salesman akhirat karena Allah. Insya Allah itu Allah akan menolong kita dalam banyak hal. Akan memperbaiki diri kita, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah sama akhlak. Yang paling penting itu iman itu. Iman ini bukan karena keturunan bapak kita muslim, bapak kita kiai terus kita punya iman, enggak. Kita mondok 10 tahun belum tentu. Banyak sekali teman saya mohon maaf nih bang, lulusan mondok belasan tahun keluar jadi trader bang, trader forex bang, gambling gitu kan, banyak gitu yang kayak gitu kan. Jadi kita kalau mau punya iman dalam hati harus diusahakan, bukan karena keturunan, bukan karena kita dari kecil kenal Islam, bukan, tapi belajar sama Bang Dery. Jadi dakwah gitu, Usaha atas iman. betul, usaha atas iman. Jadi Masya Allah, teman-teman ya, beliau ini jatuh bangun juga. Dia dulu punya perusahaan besar banget, berapa juta member dulu. Dulu omset itu tembus ya, perusahaan saya sebelum bangkrut itu 150 miliar per bulan omset. Saya sampai diundang Kick Andy di Metro TV. Betul. Saya diundang di Bank BCA sebagai nasabah prioritas termuda dengan saldo terbanyak. Keren. Ada itu di majalahnya, masih ada bang, gitu, majalah prioritas. Tapi urusan Tahun hancur. 2010 itu nyaldo itu ratusan miliar bang. Saya di rekening itu saldo mengendap gitu. Omset perusahaan itu pernah tembus sampai 200 miliar sebulan, tapi semuanya itu Allah musnahkan karena riba. Karena saya belum punya iman, saya kena riba. Jadi sebelum PT BES ini sudah ada berapa kali perusahaan besar yang Allah besarkan pun Allah hancurkan, dua kali. hancurkan. Iya, 2 kali. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian ya, bagi Allah mudah saja. Allah give, Allah take, Allah make, Allah break. Allah berikan, Allah ambil, Allah buat, Allah hancurkan. Suka-suka Allah aja. Buktinya sekarang ternyata dengan konsep bisnis baru yang memikirkan akhirat. Jadi semua member yang ada di PT BES ini harus wajib 3 hari setiap bulan di masjid bersama-sama. Bisa pernah datang ke teater dulu ya. Yeah. Teater tuh lebih 1000 orang kayak begitu. 3 hari itikaf di masjid, subhanallah. Sebentar, kita lagi mau bikin konten sebentar. Nah, jadi hadirin sekalian, ini luar biasa. Jadi dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, mustahil tumbuh padi. Ya, nah ini moto nih. Jadi ternyata ini garis besar nih yang harus kita tangkap ya dari obrolan kita dengan Haji Febrian Agung ini. Ya, jadi keinginan kita untuk membantu orang lain, maka Allah bantu kita. Sayangi saudara muslim kita, maka Allah sayang kita. Cintai yang di bumi, yang di langit kami cintai kita. Tolong yang di bumi, maka yang di langit akan menolong kita. Maka pikir, risau bagaimana saudara muslim, orang-orang yang miskin bisa dibantu, orang-orang lemah bisa dibantu. Nah, inilah yang membuat menurut saya ya, Allah berikan amanah yang besar buat Haji Febrian. Kalau sekarang member udah berapa sekarang? Di kantor baru? Member belum banyak, baru sekitar 200.000 bang. Tapi banyak 200.000? Oh sedikit bang, yang dulu sampai jutaan. Dulu sampai jutaan. Dulu sampai jutaan? Iya, dulu sampai jutaan. Di atas 5 juta. Tapi sekarang lebih berkah? Sekarang lebih banyak omsetnya. Lebih banyak omset dan lebih berkah? Iya, karena kan berbasiskan produk. Jadi transaksional repeat order produk ini Masya Allah. Tolong. Alhamdulillah. Jadi kalian kalau mau tahu juga produknya boleh di searching di Google-nya. Banyak produk-produk yang kalau saya sudah pakai lama tuh buat bensin tuh Eco Racing, buat alat kendaraan ya, buat alat diesel juga. Karena ada buat pertanian juga, Eco Farming. Ya, kalau kalian pengen tahu juga, pengen tahu bisnis ini boleh tulis nomor telepon kalian nanti di bawah di kolom komentar. Nanti saya akan telepon, tim saya akan telepon dan jelaskan. Ini keren banget. Ya, ini keren banget. Saya baru saya sudah memakai produknya itu 2 tahun lebih, tapi saya nggak ngerti bisnisnya apa. Saya cuma tahunya Haji Febrian itu orang kaya, mobilnya banyak, mobilnya mewah, semua Lambo, semua Ferrari. Apa yang terbaru kemarin beli? Kemarin apa ya, Range Rover Velar. Itu keren lagi tuh. Pokoknya Haji. Tapi nggak terkesan, dunia di tangan, Iya. di jangan ya. Oke, last quotes terakhir buat sahabat-sahabat kita semua. Silakan Pak, silakan. Jadi ya gimana ya bang ya, pokoknya yang paling penting itu adalah kita ini harus punya keyakinan dan kita harus punya semangat. Yang pertama bahwasanya kita harus punya keyakinan, punya semangat, ya Allah akan tolong kita, yakin itu. Dan jangan pernah putus asa dengan keadaan apapun di sekitar kita, karena yang namanya kesuksesan itu untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita.
Ya. Jadi cukuplah keluarga kita, ibunda kita, ayah kita, anak-anak kita, istri kita jadi motivasi kita untuk kita sukses. Cukuplah keluarga terdekat kita, jangan sampai mereka susah, mereka kelaparan gara-gara kita malas. Ya. Jadi semangat ya teman-teman sekalian, semangat apapun profesi kalian, bisnis kalian, libatkan Allah dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas. Insya Allah dapat Allah dan satu diskusi. Jangan lupa sedekah. Iya, indahnya berbagi ya. Iya, jangan lupa sedekah. Sedekah paling jos itu sedekah makanan. Senenglah traktir orang miskin, Betul, bagi-bagi beras, bagi air juga. bagi air. Subhanallah, subhanallah. Ya, sahabat sekalian, lumayan ya. Banyak lagi yang mau kita obrolkan sebetulnya. Nah, tapi beliau mukimnya di Bandung nih. Kita sekarang lagi di Sleepy di Jakarta. Tadi pagi datang ke sini, saya juga datang. Dan ini momen luar biasa. Saya banyak dapat pelajaran hari ini dari Pak Haji Firdaus tentang pentingnya kita untuk memikirkan juga orang lain ya. Jadi kalau kita pikirkan orang lain, maka Allah pikirkan kita. Kita bantu orang lain, maka Allah bantu kita. Kita sayang orang lain, maka Allah sayang kita. Maka banyak-banyak berbagi, banyak-banyak sedekah, insya Allah Allah akan kaya akan kita. Dulu waktu kecil saya pikir kenikmatan itu ketika diberi. Tapi ternyata setelah mulai tumbuh tua, ternyata kenikmatan itu ketika memberi. Insya Allah ya. Oke sahabat sekalian, Haji Febrian, say hi, salam semua. Haji Febrian ada ini nggak? Ada YouTube nggak? YouTube belum ada. Belum ini ya. Yeah. Yang penting duit banyak. Yang penting duitnya banyak ya. Ada ya. Insya Allah kita niat syiar, mudah-mudahan ada yang tersentuh, ada yang dapat hidayah sebab konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.